Halo guys, Ini kita ada bonus perkenalkan nama saya Sinta. Saya mempunyai 2 orang anak laki-laki, namanya Alvaro dan yang kedua Gabriel. Sekarang Alvaro umurnya 3 tahun, jalan 4, dan Gabriel 2 bulan mau ke 3 bulan. Guys, aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku terkena penyakit yang lagi booming sekarang ini, COVID-19. Pada awalnya mah nanti masuk ke dalam YouTube. Ya. Pertama-tama saya mau cerita dulu. Pertama itu ceritanya seperti ini. Jadi awalnya mertua saya itu mau pulang ke kampung, ke Medan itu tanggal 5 Januari, dan mereka swab antigen ke salah satu klinik di daerah rumah saya di Tangerang, dan mereka itu swab antigen itu tanggal 4 dan setelah itu mereka balik dari klinik dan mereka membawa hasil kalau hasilnya itu reaktif. Reaktif. Terus Mama, ya udah aku keluar boleh ini. Terus setelah kita tahu reaktif, kita juga langsung bingung kita gimana. Terus nanti tinggalnya di mana? Soalnya kita masih punya anak kecil, punya bayi, dan kita juga nggak punya kamar kosong, kamar mandi 2 nggak ada juga. Dan setelah itu kita berpikir mungkin klinik yang pertama itu mungkin kesalah gitu. Akhirnya kita coba ke klinik yang kedua, kita swab antigen lagi dan sama hasilnya sama, itu hasilnya reaktif juga. Dan singkat cerita, akhirnya mertua saya ini kita belikan vitamin dan dia tinggal di rumah adik ipar saya karena memang di sana itu ada kamar kosong. Akhirnya dia tinggal di sana. Dan setelah itu kira-kira udah satu minggu dengan konsumsi vitamin dan makan sehat dan semuanya suplemen yang lain. Akhirnya 1 minggu kemudian kita bawa lagi swab antigen lagi, dan ternyata masih reaktif juga. Kita bingung, dan saya langsung berpikir seperti ini, mungkin harus PCR dulu, karena kalau misalnya pun kita swab antigen belum tentu itu COVID-19. Akhirnya kita PCR. Saya PCR ke tempat kerjaan saya, dan dengan isengnya saya juga ikut PCR guys. Saya ikut PCR dengan suami saya, dengan mertua saya, kita bertiga itu tanggal 9 Januari. Dan tanggal 10 Januari hasilnya keluar guys. Dan tahu nggak, ternyata saya juga positif, mertua saya positif, suami saya negatif. Waduh, yang di pikiran saya itu gimana ini ya, saya harus tinggal di mana, padahal saya masih punya bayi, masih punya anak kecil, dan di rumah saya ini nggak ada kamar kosong dan nggak ada kamar mandi 2. Saya langsung bingung, saya langsung seperti kayak saya bingung, saya pengen nangis, tapi saya berusaha untuk menutupin, saya berusaha untuk tegar, dan saya konsultasi sama teman-teman kantor. Akhirnya mereka mengusulkan kalau bisa isolasi mandirinya jangan di rumah, ke hotel aja. Kebetulan ada teman yang bisa masukin ke hotel. Akhirnya saya dengan mertua saya, karena memang kita itu OTG, tidak ada gejala sama sekali. Akhirnya saya dan mertua saya kita ke hotel malam itu juga, jam kurang lebih diantarin suami jam setengah 7 malam. Tahu nggak guys,
hal yang paling menyedihkan adalah ketika saya harus berpisah selama 10 hari dengan anak saya. Itu adalah hal yang paling menyedihkan, guys. Tapi sebelum berangkat saya berusaha untuk tegar. Saya berusaha untuk kuat. Saya pamitan kepada anak saya yang paling besar. Saya bilang, Nak, mama kerja dulu ya. Karena saya memang berbohong kepada anak saya yang paling besar. Saya sengaja karena biar dia semangat juga, biar dia gak nyari-nyariin mama juga. Dan saya juga ngeliat anak saya yang paling kecil, dia posisinya pada saat itu lagi tidur. Saya gak berani mendekati. Dari jauh saya bilang, Nah, mama pergi dulu ya, nanti mama pulang. Mama, kamu sehat-sehat, semoga kamu sehat-sehat, dan abang juga sehat. Dan saya pun pamit. Saya pergi dengan mertua saya, diantar sama suami ke hotel. Dan tahu gak guys, setiba di hotel itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Itu seperti terkurung dalam gua. Tiba malamnya saya nangis jadi-jadinya. Saya berdoa, Tuhan, padahal saya nggak kemana-mana, kok bisa saya positif. Saya berdoa, saya minta kekuatan dari Tuhan, biar saya diberi kekuatan. Saya juga didukung dari teman-teman kerja. Saya nangis, malamnya saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya ngebayangin anak-anak saya. Dan paginya saya sarankan suami saya sama anak-anak saya untuk swab PCR juga. Dan singkat cerita hasilnya semua negatif. Saya bersyukur Tuhan masih pelihara anak-anak saya, Tuhan masih jaga anak-anak saya. Adik saya juga yang di rumah Tuhan masih jaga, suami saya juga masih dijaga. Saya masih bersyukur sama Tuhan. Itu saya mencoba untuk lebih semangat lagi. Dan tahu nggak guys, itu hari Selasa pagi, selama saya di hotel, saya itu kehilangan penciuman. Saya kehilangan indera perasa juga. Jadi apa yang saya makan itu semuanya hambar, nggak ada rasa. Paling rasanya pedas, asin, udah itu aja. Minyak kayu putih saya minum, saya oleskan ke lidah saya juga nggak ada rasanya guys. Dan seiring berjalannya waktu, saya share sama teman-teman. Katanya kalau misalnya kehilangan penciuman itu hal yang biasa, dan memang itu adalah salah satu gejala COVID-19. Dan saya berusaha untuk menaikkan imun tubuh saya. Saya udah serahkan anak-anak saya sama suami saya, sama adik saya yang ada di rumah untuk menjaga. Saya fokus untuk kesehatan saya dan untuk memulihkan penciuman saya.
saya terapi, saya panasin air panas, terus saya teteskan 2 atau 3 tetes minyak kayu putih, terus itu uapnya itu saya hirup-hirup setiap pagi sebelum tidur, baru bangun pagi, siang juga, bisa 3 bisa 4 atau sampai 5 kali dalam satu hari. Dan seiring terus setelah itu saya karena memang posisinya tisu kapas tidak ada, jadi akhirnya saya pakai tisu itu saya teteskan minyak kayu putih, terus saya masukkan ke lubang hidung saya yang kiri dan yang kanan. Itu saya lakukan juga setiap hari, itu kurang lebih sebelum tidur bisa 4 sampai 5 kali. Pokoknya saya harus semangat. Bagaimana caranya? Saya nggak nambah waktu di dalam hotel ini karena memang rasanya itu tidak enak. Dan akhirnya lama kelamaan itu kurang lebih 3 hari saya mulai bisa mencium minyak kayu putih, guys. Dan saya bisa mencium minyak kayu putih, tapi memang harus benar-benar dekat banget ke hidung, harus benar-benar ditempel. Terus saya coba cium parfum juga, udah mulai ada aromanya. Terus setelah itu saya juga makan, udah mulai ada rasanya, udah mulai ada rasa enak dan tidak enaknya itu makanan hotel. Setelah singkat cerita, akhirnya penciuman saya kembali dan masa karantina saya di hotel itu selesai. Terus saya swab, dan saya swab antigen. Pertama saya swab antigen, sebentar saya swab antigen. Terus setelah itu dengan mertua juga udah sehat. Kita pulang itu hari Minggu. Sebentar nak. Iya nanti kita terus kita swab antigen di klinik. Terus hasilnya non reaktif, puji Tuhan. Dan setelah itu kita swab PCR lagi dan hasilnya negatif juga. Dan saya juga yang kedua kali saya swab PCR lagi, dan puji Tuhan hasilnya negatif juga. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena memang sumber kekuatan itu adalah dari Tuhan, dan itu dikirimkan kepada teman-teman yang selalu mendukung, yang selalu mensupport saya agar saya bisa menjaga imun tubuh saya, bisa menjaga semangat saya agar saya cepat pulih. Oke guys, siapapun yang saat ini terkena penyakit yang lagi fenomenal saat ini, COVID-19, percayalah, apapun agamamu, percayalah bahwa yang di atas, bahwa Tuhan akan selalu menopang, akan selalu mendukung kita, akan selalu memberikan kita kekuatan jika kita berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami semua ini karena Tuhan tahu bahwa kita mampu melewatinya. Terima kasih guys, semoga kalian terinspirasi dari cerita saya ini. Semoga semua tetap sehat dimanapun berada, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih guys, salam dari saya dan anak saya. God bless.